Alright, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? Alhamdulillah, miss good too. Okay. Coba kita absensi dulu ya hari ini. Elin, Saya hadir. Echa, Me, present. Dewi, Hadir. okay, Yuda, No. Adam. Absen. Okay. Have you ever heard about narrative text? Yes. Pernah ya? Berarti anak-anak semua udah pernah dengar tentang narrative text? Ya. Coba kalau pernah dengar, ada yang tahu nggak? Cerita. What is narrative text? Cerita. That's right, betul. Jadi narrative text is a story. Story. Ya, sebuah cerita ya. Nah. Oke, langsung aja kita start with ini ya, presentation ya. Please turn off the light. Thank you, Adi. Thank you, Ellie. Oke, bisa dilihat? Ya. Text. Nah, ini ada definition. Coba, Miss mau ada nggak yang mau membaca? Read the text, please. Saya. Eca. Ini ada Boleh. siapa ya? Eca yang atas. Bergantian ya. Boleh yang Echa dulu. Dari yang the first paragraph, and then Dewi the next one. Nanti Ellen the next slide. Okay? Yes. Okay, coba dari Echa. Definition. Narrative text is a text that tells a story about event or experience. Okay, stop. Coba. Narrative text is a text that tells a story about events or experiences. What it means in bahasa Indonesia. Narrative Artinya apa text sih? itu menceritakan tentang cerita tentang event apa? Event itu kejadian. Dan experiences. Experiences itu apa? Itu Good job. Okay, next. Berarti Dewi. In office administration, narrative text often describe workplace experiences, office problems, or professional situations. Nah, kan kalian ini apa? Jurusannya perkantoran. Perkantoran. Maka dari itu kita kaitkan dengan ini ya, office administration. Jadi coba ada yang mau latihin? Apa? Mungkin Dewi in office administration. Di administrasi perkantoran, narrative text itu biasanya sering mendeskripsikan tempat pekerjaan, ya, masalah di perkantoran atau situasi yang profesional. Good job, ya gitu ya. Oke, ya jadi kalau kita kaitkan dengan dunia perkantoran, maka kalau dalam narrative text maka kaitannya adalah tentang mendeskripsikan tempat pekerjaan kita. Terus apa lagi? Terus pengalaman dalam pekerjaan kita dan juga permasalahan yang ada di pekerjaan kita. Atau juga bisa juga dengan situasi profesional di dalam kantor kita. Oke, next. Jadi Ellen. Purpose to entertain the reader, to share workplace experiences, to give moral value related to professional responsibility and teamwork. Iya. Nah kalau ini purpose-nya pastinya kita kaitkan dengan jurusan kalian ya. Apa tuh yang pertama tuh entertain the reader? Apa tuh? Apa yang dia? Untuk beritahukan. entertain apa? Menghibur. menghibur. Iya, berarti entertainment, right? Oh, iya. Nah, hiburan. Maka entertain itu artinya menghibur. Menghibur baca. Iya, jadi yang pertama purpose-nya adalah untuk menghibur baca. Ini yang general ya. Ya. Tujuan umumnya. Lalu to share workplace experiences. Nah, ini yang kedua, ini mulai lebih spesifik ke arah jurusan kalian ya, yaitu untuk berbagi cerita atau pengalaman di lingkungan kerja. And the last one, to give moral values related to professionalism, responsibility, and teamwork. Nah, berarti apa tuh? Memberi moral value. Moral value itu apa sih? moral Etika. Nilai moral, nilai etika, ya. Nah, jadi yang ketiga adalah memberikan nilai moral yang berkesinambungan atau berkaitan dengan Yang relevan.
reason, responsibility. Responsibility apa sih? Tanggung jawab. Tanggung jawab, good job. Terus teamwork, Kerjasama. kerja tim, betul. Iya. Jadi sebenarnya purpose utamanya itu untuk menghibur, kalau secara umum ya, untuk menghibur pembaca. Tapi ada juga nih yang lainnya adalah ngasih moral value atau nilai moral. Ini juga umum, tapi karena kita di dalam jurusan perkantoran, maka kaitannya adalah tentang profesionalisme, terus tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja dan juga kerjasamanya di dalamnya. Jadi ada 3 ya, ingat-ingat tujuannya. Oke, next. Nah, ini common type of narrative text. Nah, ini tipe-tipe narrative text secara umum ya. Ada fairy tales. Ada yang tahu fairy tales apa? Peri ya, dunia peri, dongeng sebutannya. Terus ada legends. Legenda. Tapi ada yang tahu nggak legenda itu apa maksudnya? Cerita rakyat. Betul, dia tuh biasanya cerita rakyat. Tapi biasanya dia tuh ngasih tahu tentang legenda atau asal usul dari suatu tempat. As example, Paku dan Perahu, Borobudur, gitu ya. Terus ada fables, Hewan. Iya, ceritanya tentang hewan. Sebenarnya bukan ceritanya, tapi the character atau tokohnya. Good job. Terus ada myths itu apa? Mistik. Atau mitos. Iya. Nah, jadi sesuatu yang belum tentu benar, tapi cerita itu pasti menarik. Dan biasanya itu juga cerita rakyat biasanya. Pondok gede. Tapi beda ya, Gede. apa? Gunung gede, Gunung gede, iya benar. Misalnya cerita-cerita horor, bukan horor juga sih. Misalnya mitos-mitos nih, ketika nanjak gunung. Iya, Nah itu betul. termasuk adalah myths. Jadi itu cerita dari mulut ke mulut orang sekitar tentang sesuatu. Tapi dia beda dengan legend. Kalau legend kan tadi apa? Dia asal usul. Iya, gitu. Oke, next. Nah ini ada narrative structure, ada struktur dari narrative text. Pertama ada apa? Orientation. Coba dibaca. Boleh. Orientation and introduction to the character, setting and conflict. Yes. Berarti kalau orientation itu apa sih? Pengenalan. Introduction itu apa? Pengenalan. Pengenalan untuk karakternya. Setting itu apa sih? Alur. Ya, setting itu latar belakang. Jadi bisa tempat, bisa waktu. Terus next, Konflik. konflik itu apa? Masalahnya apa? Oh iya. Next, rising action. Dewi, Boleh. Rising action. A series of events increasing in tension and punch build to climax. Highest point on the tension is reached. Nah, jadi artinya apa tuh? Berarti rising action. Rising itu apa sih? naik. Iya, mulai naik ya. Meningkat. Nah, berarti aksinya mulai meningkat. Yang mana di sini isinya adalah series of events. Kejadiannya Ya. mulai. Urutan kejadian ya. Kejadian-kejadian yang meningkatkan tensi. Tensi itu apa? Penyanyi. Bukan. Jangan bercanda dong, come on. Kalau tension itu apa sih? Tensi itu apa? Tekanan. Iya, jadi di sini ngasih tahu ada increasing in tension. Iya. Jadi mulai dikasih tahu bahwa ada tekanan yang cukup tinggi. Iya ya. Betul, itu juga ngaruh ke emosionalnya. Biasanya pembacanya mulai ikut emosinya juga. Iya. Terus apa tuh? Sampai ke climax. Ya, puncak masalah tujuan. Last one ada resolution. Boleh cak? Resolution. The main conflict is resolved and the story comes to an end. Iya. Artinya apa tuh? lewat The main conflict. Berarti apa? Kita mulai menurun. Iya. The main conflict artinya apa? Masalah utama. Masalah utamanya is resolved. Mulai selesaikan. Dan ceritanya comes to an end. Iya, mulai ending ke akhir. Berarti di naratif teks itu harus ada 3. Bentuk ini minimal nih. Wajib ada semua. Yang pertama orientation atau pengenalan, dan rising action. Mulai permasalahan, dan ada resolution.
reorientation. Kalau reorientation itu biasanya bentuknya adalah kayak summary dari keseluruhan cerita atau dia ngasih tahu moral value-nya. Oke, next. Nah, feature language features. Apa sih language features itu? Kayak bahasa language. Pertama apa? Menggunakan past tense. Use of past tense. Sebelumnya udah pernah belajar past tense, right? Iya. Past tense itu apa? Masa lampau. Good job. Iya, itu pakai untuk menceritakan sesuatu yang sudah lama. Action verb. Kejadian hari ini. Enggak, verb itu apa? Kata kerja. Kata kerja. Jadi action verb adalah dia kata kerja. Jadi menunjukkan tindakan. Next, temporal conjunction. Nah, ini berarti apa? Kata sambung. Kata hubung untuk yang menunjukkan suatu tempo. Tempo itu apa sih? Tempo waktu. Ya, waktu, durasi. Nah, itu contohnya ada Once once upon. upon a time, then, suddenly, finally. Terus ada apa? Spesifik karakter. Biasanya pasti ada spesifik karakternya. Contohnya ada princess, ada farmer, sama a wolf. Kalau di kita berarti siapa? Siapa? An employee. Right? Di sini sebagai karyawan. Terus Direct speech. direct speech. Berarti ada direct speech itu apa? Dialog, percakapan langsung ya. Iya. Oke, next. Nah, ini kita lihat example-nya. Coba dibaca ya. The title is The new office assistant first day. Oke, coba ada yang mau volunteer Saya. Boleh, Lin. Last Monday, Rina started her first day as an office assistant in her busy company. She felt nervous because she had never worked in an office before. When she arrived, her supervisor asked her to prepare meeting documents and answer phone calls. At first, she made some mistakes, but her colleagues helped her. At the end of the day, Rina felt proud because she learned Many new many things. new things and gained confidence. Okay, now I want you to find a word that you don't understand or you don't know. Coba cari kata-kata yang menurut kalian nih kalian nggak tahu artinya atau kalian baru lihat atau cukup sulit karena kalian belum tahu gitu. Boleh dicek. Boleh di angkat tangan terus select the word ya. Gain. Yang bawah ya? Yes. Ya, gain. For confidence. Yes. Iya. Gain itu apa? Mendapatkan. Tapi ini lihat ya pakai ed, berarti dia verb Lama. dia pas, good job. Ya, gain itu jadi mendapatkan Kepercayaan diri. Ya, betul. Berarti gain confidence, mendapatkan kepercayaan diri. Tapi ini pakai verb juga. Ada lagi But her college helped her. Colleges. colleges. Oke. But her colleges help her. Kalau help her tahu ya? Nah, berarti collegesnya ya? Yang colleges itu temanku. Iya. Iya, berarti mungkin ini satu kantor, satu pekerjaan sama temennya. Nah, di ceritanya ini si temennya ini membantu. Iya. Terus ada lagi supervisor. Ya. Supervisor itu jabatan ya. Iya, jabatan. Jadi dia kayak PIC-nya atau orang person in charge yang emang menghandle untuk mungkin satu tim gitu. Different with HRD miss. Oh, beda. Kalau HRD itu biasanya handle apa? Human resource ya. Berarti Hubungan antar karyawan. Iya, hubungan antar karyawan. Terus ini apa namanya kalau rekrutmen atau HRD itu biasanya. Gaji. Iya. Terus kalau HRD itu juga ada tuh development-nya. Berarti apa? Misalkan training kalian itu juga handle dari HRD. Oke, ada lagi? Udah. Cukup? Oke. Now I want you to find which one is the orientation. Terus yang kedua tadi apa? Rising action. And the last one? Resolution. Coba Miss mau Last one. kalian
find out. Last Monday Aunt will accompany you. Ya, itu apa? Orientation. Orientation, betul. Last Monday, Rina started. Oke. Terus? She fell until her rising. Action pressing is when she When she arrives. arrives. Coba, for racing actionnya kira-kira yang mana? At first she makes a mistake. Nah, betul. Jadi sebenarnya racing action itu ketika masalahnya mulai masuk ya. Nah, maka yang benar untuk racing actionnya itu di at first she made some mistake. Nah, gitu. Oke, terus next. But her college helper. Terus At the end of the day, Itu Now felt proud because she learned many new things every itu resolution, good job. Iya. Oke, sampai sini. Do you guys understand about the narrative text? Ya. Kalian paham? yes, Paham ya? Coba. Berarti kalian benar-benar paham nih? Ya. Do you guys have any question about this material? No. Gak ada pertanyaan? Really? Wah, good job. Oke, give applause to Tadi intinya naratif teks itu teks yang menceritakan cerita. Ceritanya itu bisa banyak ya bentuknya. Bisa dari reality, berarti dari kenyataan kita menulis, dan bisa juga dari imagination atau hayalan. Nah sekarang sebenarnya ada perbedaan. Have you ever heard about recount text? Yeah. Nah, sebenarnya they are similar ya, mirip. Tapi recount text itu nggak ada raising actionnya, dia nggak ada permasalahannya, nggak ada konfliknya. Nah, jadi ciri khasnya sebenarnya di narrative text adalah dia ada permasalahannya, ada konfliknya. Oke? Nah, jadi kalian ingat-ingat ketika ngomongin narrative text maka harus ada konflik, harus juga ada karakternya, ada pemeran utamanya ya. Oke, berarti cukup dimengerti. Yes. Oke, now I want you to discuss about. Boleh turn on the light first, please. Oke, thank you, Ellen. Sekarang Miss mau kalian have a discussion untuk membuat ini ya, narrative text. Bikin temanya Miss mau, wait. Sekarang Miss. Ditulisnya. Iya, sekarang Miss kasih dulu aja. Boleh berkumpul dulu kalian buat circle. Circle. Kak, circle, Kak. Bukan circle. Sudah, Kak. Oke. Untuk the timnya itu, wait. An unforgettable experience in office. Apa tuh? Kejadian tidak bisa Banget. Betul. Kejadian tak terlupakan. Iya. Ya, ininya an unforgettable. In office. Oh, in office. Ya, in office. Jadi kalian buat cerita tentang kejadian yang tidak bisa kalian lupakan di office. Kalian sebelumnya udah PKL kan? Sudah. Nah ya, coba boleh dari kalian tentukan, nanti dibuat bikin aja 2 paragraf nggak apa-apa, atau 1 paragraf juga nggak apa-apa. Yang penting kalian ingat harus ada tetap strukturnya, yaitu ada apa? Orientation, Pricing. action, and And resolution. resolution. Oke, I give you 10 minutes. Itu aja sih kalau ada lagi. Discuss. Oke, masih penting. Oke, the time's up. Terus apa? Time's up ya. Nanti next meeting kalian presentation, and then okay, that's all for today. Nanti Miss ada homework buat kalian, Miss kirim untuk worksheetnya ya. Oh, berarti tadi diskusinya minggu depan aja. Iya, minggu depan kita bahas, terus untuk worksheetnya nanti dikerjakan di rumah. Oke, nih. Oke, I guess that's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.